Wanita ini terpaksa menikah dengan pria Arab yang kaya, demi melunasi utang keluarga yang sudah mencapai 400 juta. Saat malam pertama, wanita itu dibuat tak berdaya oleh perlakuan pria Arab itu. Namaku Sinta. Aku tinggal di Bandung, ayahku seorang tukang kayu yang dulu pernah membuka usaha mebel kecil-kecilan. Ibu hanyalah ibu rumah tangga biasa, tapi dia adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kakak laki-lakiku, Andi, bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Sedangkan aku hanya gadis biasa yang baru saja lulus SMA tanpa kesempatan melanjutkan kuliah karena biaya pendidikan yang tak mampu dijangkau keluarga. Kehidupan kami sebenarnya cukup bahagia sampai ayah memutuskan untuk mengambil pinjaman dari bank demi mengembangkan usahanya. Awalnya, segalanya berjalan lancar. Usaha mebel berkembang pesat, dan kami bisa merasakan sedikit kemewahan, tapi itu tidak bertahan lama. Ketika pandemi melanda, permintaan menurun drastis. Usaha ayah kolaps, dan utang pun menumpuk. Pinjaman, yang awalnya kecil menjadi bunga yang tak terkendali. Sekarang, total utang mencapai 400 juta rupiah. Rumah kami disita jika kami gagal melunasinya bulan depan. Aku ingat hari ketika ayah memberitahuku tentang hal ini. Matanya tampak kosong, seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Ibu hanya diam, air matanya mengalir tanpa suara. Andi sudah mengirimkan uang setiap bulan dari Jakarta, tapi jumlahnya tetap tidak cukup. Melihat keluargaku dalam kondisi seperti itu membuat hatiku remuk. Aku harus melakukan sesuatu. Itulah saat aku memutuskan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. Aku meninggalkan kampung halamanku dengan satu misi, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan keluarga. Setelah 6 bulan bekerja di rumah seorang pengusaha Arab bernama Tuan Rafiq, aku masih belum bisa menutupi semua kebutuhan keluarga. Gajiku hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit pengobatan ibu yang sakit-sakitan akibat stres. Tuan Rafiq adalah majikanku. Dia pria paruh baya dengan wajah yang selalu terlihat serius. Posturnya tinggi, tubuhnya tegap, dan caranya berbicara selalu langsung pada inti masalah. Aku jarang mendengarnya tertawa atau bahkan tersenyum. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa ia bukan orang jahat. Hanya saja, ia terlalu tertutup. Selama bekerja di sini, aku hampir tidak pernah benar-benar mengenalnya. Bagiku, dia hanyalah majikan yang membayar gaji tepat waktu. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, aku sedang membersihkan ruang tamu seperti biasa. Tiba-tiba, Tuan Rafiq masak dengan lengkap. Aku menunduk hormat, seperti yang selalu kulakukan. Namun kali ini, ia tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Sinta, boleh kita bicara sebentar?" Aku terkejut. Ini pertama kalinya ia ingin berbicara empat mata denganku. Aku mengangguk ragu-ragu dan mengikuti arahannya menuju ruang kerja pribadinya. Di sana, deretan rak buku besar menghiasi dinding, sementara meja kerjanya dipenuhi dokumen-dokumen tebal. Suasananya begitu formal, hingga aku merasa sedikit canggung. Setelah duduk di kursi besarnya, ia menatapku lurus-lurus. "Sinta," katanya, nada suaranya tenang namun tegas, "aku tahu kamu bekerja sangat keras di sini. Dan aku juga tahu bahwa keluargamu sedang menghadapi masalah finansial yang serius." Jantungku berdebar keras. Apakah ia akan memecatku? Atau mungkin menaikkan gaji? "Aku punya tawaran untukmu," lanjutnya. "Sebuah solusi yang bisa membantu keluargamu melunasi utang mereka." Aku menelan ludah. "Solusi apa, Pak?" tanyaku, suaraku gemetar. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku bersedia memberimu 400 juta rupiah jika kamu mau menikah siri denganku." Dunia rasanya berhenti berputar mendengar kata-kata itu. Aku membeku, tak percaya apa yang baru saja aku dengar. Pikiranku langsung dipenuhi oleh rasa bingung, marah, dan ketakutan. Ini terdengar seperti mimpi buruk. Kenapa Anda mengusulkan hal ini?" tanyaku dengan suara serak. "Aku punya alasan pribadi," jawabnya singkat. "Kamu akan mendapatkan uang itu secara penuh, tanpa syarat tambahan. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah menandatangani surat nikah dan menjaga rahasia ini." Otakku berputar cepat, mencoba mencerna situasi ini. Uang 400 juta rupiah adalah jumlah yang sangat besar bagiku. Dengan uang itu, aku bisa menyelamatkan rumah keluarga, membayar utang, bahkan mungkin memulai usaha baru untuk ayah. Tapi di sisi lain, apa artinya harga diriku jika aku menjual diri hanya demi uang? Namun, ketika aku memikirkan wajah ibu yang pucat dan lelah, serta ayah yang tampak semakin tua dan putus asa,
aku merasa tidak punya pilihan lain. Keluargaku membutuhkanku. Jika aku tidak melakukan ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Akhirnya, setelah beberapa menit terdiam, aku mengangkat kepala dan menatap Tuan Rafiq. Baik, Pak, kataku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku bersedia. Ekspresi wajahnya tidak berubah, tetapi ada kilatan aneh di matanya, mungkin kelegaan, mungkin kepuasan. Aku tidak tahu. Yang jelas, saat itu aku merasa telah membuat kesepakatan dengan iblis, dan mungkin, itulah awal dari petualangan yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu, aku resmi menjadi istri siri Tuan Rafiq. Upacara pernikahannya sederhana, hanya berlangsung di hadapan seorang penghulu dan dua saksi yang tampaknya sudah sering melakukan hal seperti ini. Aku mengenakan kebaya lama ibuku yang sudah kusulam ulang dengan tangan gemetar semalaman. Wajahku pucat, tapi aku mencoba tersenyum untuk menutupi ketidaknyamananku. Di dalam hati, aku terus bertanya-tanya apakah aku sedang melakukan hal yang benar. Setelah akad nikah selesai, Tuan Rafiq memberiku sebuah amplop tebal berisi uang tunai 400 juta rupiah. Aku merasakan beratnya di tanganku, bukan hanya karena nominalnya, tapi juga karena beban moral yang datang bersamanya. Ia tidak berkata apa-apa saat menyerahkan amplop itu. Simpan baik-baik, katanya singkat sebelum meninggalkan ruangan. Suaranya dingin, tanpa emosi, sama seperti biasanya. Aku duduk sendirian di ruang tamu villa mewahnya, merasa seperti orang asing di dunia. Semua barang-barang di sekitarku begitu megah dan indah, lampu kristal yang berkilau, karpet tebal yang lembut, sofa kulit yang nyaman. Namun, entah kenapa semuanya terasa hampa. Seperti ada jurang besar antara diriku dan segala kemewahan ini. Beberapa hari pertama setelah pernikahan rasanya sangat aneh. Tuan Rafiq tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, seolah-olah pernikahan kami tidak pernah terjadi. Dia pergi pagi-pagi buta ke kantor dan pulang larut malam. Ketika di rumah, dia jarang bicara denganku. Jika ada percakapan, biasanya hanya soal pekerjaan rumah atau instruksi-instruksi ringan tentang apa yang harus aku lakukan. Hubungan kami masih terasa formal, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Aku mulai menyadari bahwa kehidupan baruku jauh dari harapan awal. Aku pikir, mungkin saja, meskipun ini adalah pernikahan siri, akan ada semacam hubungan manusiawi antara kami. Setidaknya, aku berharap bisa melihat sisi lain dari Tuan Rafiq, seseorang yang lebih hangat, lebih manusiawi. Tapi ternyata tidak. Dia tetap sama, pendiam, tertutup, dan selalu tampak memiliki banyak rahasia. Namun, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Aku mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecilnya yang aneh. Misalnya, telepon selulernya selalu berdering hingga tengah malam, dan dia selalu menjawabnya dengan nada suara rendah di ruang kerjanya yang terkunci rapat. Kadang-kadang, aku mendengar potongan percakapannya melalui pintu. Kata-kata seperti, penyelesaian utang, transaksi besar, dan waktu yang sempit, sering terdengar samar-samar. Aku tidak tahu persis apa maksudnya, tapi instingku mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Selain itu, ada tamu-tamu misterius yang sering datang tengah malam. Mereka selalu mengenakan pakaian rapi, kadang-kadang jas hitam lengkap dengan dasi. Wajah mereka dingin, seperti burung pemangsa yang siap menyerang. Mengsanya. Mereka datang tanpa janji, masuk langsung ke ruang kerja Tuan Rafiq, dan menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Aku tidak pernah diperkenankan mendekat, bahkan sekadar menyuguhi minuman pun tidak. Seolah aku adalah udara yang tak penting bagi mereka. Semakin lama aku tinggal di sini, semakin kuat rasa ingin tahuku. Siapa sebenarnya Tuan Rafiq? Apa yang sedang dia sembunyikan? Dan apa hubungannya semua ini dengan pernikahan siriku dengannya? Satu sore, ketika aku sedang membersihkan meja kerjanya, aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah kunci tua kecil tergeletak di bawah tumpukan dokumen. Awalnya, aku ragu-ragu untuk menyentuhnya. Tapi kemudian, rasa penasaranku mengalahkan logika. Aku mengambil kunci itu dan memeriksanya dengan cermat. Bentuknya unik, seperti kunci lemari besi zaman dulu. Kepalaku langsung dipenuhi oleh berbagai skenario liar. Mungkin kunci ini adalah jawaban atas semua misteri di sekitar Tuan Rafiq. Aku mencoba mencari tahu di mana kunci ini bisa digunakan. Setelah beberapa jam menjelajahi sudut-sudut villa, aku akhirnya menemukan sebuah lemari besi tua di ruang penyimpanan bawah tanah. Lemari besi itu tersembunyi di balik rak-rak buku besar, hampir tidak terlihat jika seseorang tidak benar-benar mencarinya. Aku menggenggam kunci itu erat-erat, berdebar-debar antara rasa takut dan penasaran, tapi aku tidak berani membukanya saat itu. Aku tahu,
Jika aku melakukannya dan ketahuan, konsekuensinya bisa sangat buruk. Jadi, aku memutuskan untuk menyimpan kuncinya di tempat yang aman, menunggu waktu yang tepat untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, hidupku di dunia baru ini semakin rumit. Selain misteri-misteri yang mengelilingi Tuan Rafik, aku juga mulai merasakan konflik internal yang semakin dalam. Setiap kali aku melihat wajah ibu dan ayah di kepala, aku merasa lega karena telah berhasil menyelamatkan mereka. Uang 400 juta rupiah sudah kukirimkan ke rekening keluarga, cukup untuk melunasi utang dan memulihkan usaha ayah. Namun, setiap kali aku melihat cermin, aku merasa seperti orang asing. Harga diriku seolah hilang, terjual bersama tanda tangan di surat nikah itu. Aku juga mulai merasakan perasaan aneh terhadap Tuan Rafik. Di satu sisi, aku marah padanya karena telah memanfaatkan situasiku. Di sisi lain, ada bagian dari diriku yang diam-diam kagum pada caranya yang tegas dan mandiri. Kadang-kadang, aku menangkap kilatan kesedihan di matanya saat ia berpikir tidak ada orang yang memperhatikannya. Itu membuatku bertanya-tanya, apakah dia juga memiliki luka batin yang mendalam? Namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus begini. Ada sesuatu yang belum terungkap di balik semua ini, dan aku harus mencari tahu. Entah bagaimana, aku merasa bahwa kunci tua itu adalah awal dari jawaban atas segala pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur yang luas, merasa kesepian meskipun berada di tengah kemewahan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Tapi mimpi-mimpi buruk terus datang, membawa bayang-bayang masa depan yang gelap dan tak pasti. Aku tahu, ini baru permulaan. Dunia baruku penuh dengan teka-teki, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, aku merasa seperti berjalan di atas jurang sempit. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun angin malam seharusnya tidak sampai menembus dinding villa yang kokoh ini. Aku sudah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini, mungkin sebuah jawaban, mungkin sebuah kebenaran yang menghancurkan. Tapi aku belum siap untuk apapun yang akan datang. Sejak pernikahan siriku dengan Tuan Rafik, kami belum pernah benar-benar berbicara tentang hubungan kami. Bahkan, setelah semua uang itu kuberikan pada keluargaku, dia tetap bersikap dingin dan formal. Rasanya aneh, karena meskipun aku tahu ini hanya pernikahan kontrak, ada bagian dari diriku yang ingin setidaknya mendengar alasan sebenarnya mengapa dia memilihku. Apakah hanya karena aku asisten rumah tangganya? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Namun, malam itu, segalanya berubah. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika Tuan Rafik memanggilku ke ruang kerjanya. Suaranya terdengar berbeda kali ini, lebih lembut, tapi juga lebih tegang. Aku masuk dengan hati-hati, jantungku berdebar keras. Dia sedang duduk di kursi besar di balik mejanya, wajahnya tertunduk memandangi dokumen-dokumen tebal. Ketika ia mendongak dan menatapku, ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa khawatir. Sinta, katanya pelan, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Apa itu, Pak? Dia berdiri, melangkahnya cukup. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ekspresi emosional di wajahnya. Ada kecemasan, rasa bersalah, dan entah apa lagi yang sulit kujelaskan. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku harus memberitahumu sesuatu tentang permintaanku saat malam pertama kita. Kalimat itu membuatku membeku. Malam pertama? Apa maksudnya? Bukankah pernikahan ini hanyalah transaksi bisnis? Namun, sebelum aku sempat bertanya, ia melanjutkan, kita tidak benar-benar menikah karena alasan finansial semata. Ini lebih dari itu. Aku menatapnya dengan bingung. Lebih dari itu? Maksud Bapak PA. Tuan Rafik duduk kembali di kursinya, tangannya meremas-remas pinggiran meja. Sinta, aku membutuhkanmu untuk berpura-pura menjadi tunanganku selama 1 bulan ke depan. Di hadapan keluarga besarku. Aku merasa seperti tersambar petir. Apa? Tunangan? Di hadapan keluarga besarnya? Otakku langsung dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Kenapa? Entah KPA? Dan kenapa harus aku? Aku tidak mengerti, Pak, kataku, suaraku gemetar. Kenapa Anda membutuhkanku untuk hal seperti itu? Dia menatapku dengan serius. Ada masalah besar dalam bisnisku. Beberapa waktu lalu, aku terlibat dalam kesepakatan yang salah dengan sindikat pinjaman ilegal. Mereka mengancam reputasiku jika aku tidak segera menyelesaikan utangku. Jadi, aku membutuhkan seseorang untuk berpura-pura menjadi pasanganku agar mereka tidak curiga bahwa aku sedang dalam posisi lemah.
Jantung ke berdegap kencang. Sindikat pinjaman ilegal? Anchorman? Semua ini terdengar seperti plot film thriller yang tidak masuk akal. Tapi melihat ekspresi wajahnya yang begitu serius, aku tahu dia tidak sedang bercanda. Kenapa harus aku? Tanyaku lagi, suaraku lebih keras kali ini. Kenapa tidak orang lain? Kenapa harus istri Siri seperti aku? Dia menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala dengan tatapan yang lebih intens. Karena aku percaya padamu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa menjaga rahasia. Selain itu, berhenti sebentar, seolah ragu apakah harus melanjutkan atau tidak. Aku merasa nyaman berada di dekatmu. Ucapan itu membuat darahku berdesir. Apakah dia benar-benar mengatakannya? Apakah dia memiliki perasaan yang sama denganku? Tapi kemudian aku ingat situasi ini. Ini bukan tentang perasaan. Ini tentang bisnis, tentang bertahan hidup. Aku tidak boleh terbawa suasana. Tapi, apa yang harus kulakukan? Tanyaku, masih syok dengan informasi barunya. Ia menjelaskan bahwa aku hanya perlu berperan sebagai tunangannya di depan keluarga besarnya. Aku harus hadir di acara-acara sosial. Mereka berbicara dengan sopan kepada para tamu, dan meyakinkan mereka bahwa hubungan kami adalah nyata. Ini hanya pura-pura, katanya. Tidak ada yang lebih dari itu. Namun, kata-kata itu terasa kosong bagiku. Jika ini benar-benar hanya sandiwara, kenapa rasanya begitu berat? Beberapa hari kemudian, aku mulai terjun ke dunia yang sama sekali baru. Tuan Rafiq mengenalkanku kepada keluarga besarnya sebagai tunangannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkelas, dengan cara berbicara yang halus namun penuh otoritas. Awalnya, aku merasa canggung dan takut membuat kesalahan. Tapi Tuan Rafiq selalu ada di sisiku, membimbingku dengan cara yang tenang dan sabar. Meski sikapnya tetap formal, aku bisa merasakan bahwa dia berusaha melindungi aku. Namun, semakin aku terlibat dalam kehidupan mereka, semakin banyak rahasia yang aku temukan. Misalnya, aku mendengar beberapa percakapan antara Tuan Rafiq dan pamannya tentang transaksi besar yang akan segera dilakukan. Pamannya tampak gelisah, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku juga menangkap isyarat bahwa sindikat pinjaman ilegal itu tidak hanya mengincar uang, tapi juga sesuatu yang lebih berbahaya. Semua ini membuatku semakin waspada. Aku mulai merasa bahwa peran baruku sebagai tunangan Tuan Rafiq bukan hanya tentang menyelamatkan reputasinya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang bisa membahayakan nyawaku sendiri. Suatu malam, ketika aku sedang sendirian di kamarku, aku kembali memikirkan kunci tua yang kutemukan beberapa minggu lalu. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menggunakan kuncinya. Aku tidak bisa terus begini tanpa mengetahui kebenaran. Dengan hati-hati, aku menyelinap ke ruang penyimpanan bawah tanah, membuka lemari besi tua itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, aku menemukan berkas-berkas penting, kontrak bisnis, surat-surat, hutang, bahkan beberapa foto yang memperlihatkan Tuan Rafiq bersama pria-pria yang tampak mencurigakan. Salah satu dokumennya menarik perhatianku, daftar nama-nama sindikat pinjaman ilegal yang mengancamnya. Aku juga menemukan catatan kecil yang ditulis tangan oleh Tuan Rafiq sendiri, mengungkapkan rencananya untuk melawan mereka. Aku tidak bisa berhenti membacanya. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Tapi di tengah-tengah kegelisahanku, aku juga merasakan sesuatu yang lain, rasa hormat. Ternyata, Tuan Rafiq bukan hanya pengusaha kaya yang dingin. Dia adalah seorang pejuang yang berusaha melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya, meskipun dengan cara-cara yang berisiko tinggi. Namun, ketika aku sedang membaca dokumen-dokumen itu, pintu ruang penyimpanan tiba-tiba terbuka. Aku menoleh dengan panik, dan melihat Tuan Rafiq berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suaranya dingin namun bergetar. Aku membeku, tidak tahu harus berkata apa. Semua yang telah kubaca sepertinya tergambar jelas di wajahku. Aku hanya, begitu, ya, potongnya, nada suaranya mulai meninggi. "Jadi, kamu sudah mengetahui semuanya?" Aku mengangguk pelan, merasa seperti seekor tikus yang terjebak di sudut. "Maafkan aku, Pak. Aku hanya ingin tahu." Dia mendesah panjang, lalu melangkah mendekatiku. Tangannya yang besar menyentuh pundakku, membuatku menoleh ke arahnya. "Sinta," katanya pelan, "kamu seharusnya tidak mencampuri urusan ini. Ini berbahaya." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku sudah terlibat, Pak. Aku tidak bisa mundur sekarang." Untuk beberapa detik, dia hanya diam, menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lalu, dengan nada suara yang lebih lembut, ia berkata, "Baiklah.
Kita akan melalui ini bersama-sama. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Aku tahu bahwa keputusanku untuk terlibat lebih dalam akan membawa risiko besar. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Dunia Baruko penuh dengan misteri dan bahaya, tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih sulit daripada yang pernah kubayangkan. Namun, entah bagaimana, aku merasa bahwa aku tidak sendirian. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa sebenarnya Tuan Rafiq? Apa hubungan sebenarnya antara dia dan sindikat pinjaman ilegal itu? Dan yang paling penting, bagaimana caraku melindungi diriku sendiri, dan mungkin juga dia, dari bahaya yang mengancam? Setelah insiden di ruang penyimpanan bawah tanah, hubungan kami menjadi lebih tegang. Tuan Rafiq tidak marah padaku, tapi matanya selalu menunjukkan rasa waspada setiap kali ia melihatku. Aku tahu bahwa ia merasa kecewa karena aku telah membaca dokumen-dokumennya. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa bahwa ia tidak sepenuhnya menyalahkanku. Mungkin, hanya mungkin, ia juga merasakan bahwa aku adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini. Pagi berikutnya, ketika sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui jendela kamar, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Jika aku benar-benar ingin bertahan, aku harus tahu dengan siapa aku berhadapan. Aku mulai dari dokumen-dokumen yang kubaca semalam. Salah satu nama yang menarik perhatianku adalah Syamsuddin, seorang pemimpin sindikat pinjaman ilegal yang disebut-sebut sebagai dalang di balik semua ancaman kepada Tuan Rafiq. Dari catatan Tuan Rafiq, aku tahu bahwa Syamsuddin adalah pria yang sangat berbahaya. Dia memiliki banyak pengikut bersenjata, dan reputasinya di dunia bawah Jakarta begitu mengerikan sehingga hampir tidak ada yang berani melawannya. Namun, ada satu hal yang membuatku penasaran. Dalam salah satu dokumen, ada rencana Tuan Rafiq untuk menjebak Syamsuddin dengan transaksi palsu. Rencana itu tampak rumit, melibatkan beberapa informan dan polisi yang dapat dipercaya. Aku tidak tahu apakah rencana itu sudah dimulai atau belum, tapi aku yakin itu adalah satu-satunya harapan kami untuk keluar dari masalah ini. Beberapa hari kemudian, Tuan Rafiq akhirnya memutuskan untuk berbicara denganku. Dia memanggilku ke ruang kerjanya, tempat kami biasa mendiskusikan hal-hal penting. Kali ini, wajahnya terlihat lebih lelah daripada biasanya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, seolah-olah ia belum tidur sama sekali selama beberapa malam terakhir. Sinta, katanya. Pelan, aku tahu kamu sudah mengetahui banyak hal tentang masalahku. Aku menunduk, merasa sedikit bersalah. Maafkan aku, Pak. Aku hanya ingin tahu. Dia mengangkat tangannya, menyela ucapanku. Tidak apa-apa. Sejujurnya, aku sudah menduga bahwa suatu saat kamu akan menemukan semuanya. Kamu terlalu pintar untuk tidak menyadarinya. Aku mendongak, menatapnya dengan heran. Apakah dia benar-benar mempercayaiku? Kamu sudah tahu tentang Syamsuddin, kan? Tanyanya, aku mengangguk pelan. Ya, Pak. Aku membaca dokumen-dokumen itu. Dia menghela napas panjang, lalu mulai menjelaskan. Segalanya. Syamsuddin adalah orang yang paling berbahaya dalam hidupku saat ini. Beberapa tahun lalu, aku terlibat dalam kesepakatan bisnis dengannya karena aku membutuhkan modal besar untuk proyek baru. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian, proyek itu gagal, dan aku tidak bisa membayar utangku. Syamsuddin mulai mengancamku, bukan hanya soal uang, tapi juga soal reputasiku. Dia ingin aku hancur, baik secara finansial maupun sosial. Aku mendengarkan dengan hati-hati, mencoba mencerna setiap kata yang ia ucapkan. Lalu, kenapa kamu memilihku untuk semua ini? Dia menatapku dengan intens. Karena aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang cukup kuat untuk menghadapi semua ini bersamaku. Dan kamu sudah menunjukkan bahwa kamu lebih dari sekadar asisten rumah tangga. Kamu punya keberanian, Sinta. Kamu berani mengambil risiko demi keluargamu. Itu yang membuatmu istimewa. Ucapan itu membuat dadaku berdebar. Aku tidak pernah menyangka bahwa ia akan mengatakannya. Namun, di tengah-tengah emosi yang bergejolak, aku juga merasakan beban yang semakin berat. Jika aku benar-benar harus membantunya melawan Syamsuddin, maka aku harus siap menghadapi konsekuensi apapun yang datang nanti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Tuan Rafiq mulai melibatkanku dalam rencananya. Kami sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, membahas strategi dan langkah-langkah yang harus diambil.
Aku belajar banyak hal tentang dunia bisnis dan politik gelap yang tidak pernah kubayangkan. Sebelumnya, kadang-kadang, aku merasa seperti karakter dalam film thriller, berusaha menyelamatkan diri dari bahaya yang mengintai di setiap sudut. Namun, semakin dalam aku terlibat, semakin jelas bagi aku bahwa Tuan Rafiq bukan hanya korban dalam cerita ini. Dia juga memiliki sisi gelapnya sendiri. Misalnya, aku menemukan fakta bahwa dia pernah menggunakan cara-cara licik untuk menjatuhkan pesaingnya di masa lalu. Dia tidak selalu orang baik, tapi dia juga bukan orang jahat sebenarnya. Dia adalah manusia biasa, dengan kelemahan dan dosa yang harus dibayar. Suatu sore, saat kami sedang mendiskusikan rencana terakhir, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, apa yang akan terjadi jika kita berhasil menjebak Syamsuddin?" Dia tersenyum tipis, seolah tahu persis apa yang ada di pikiranku. Jika kita berhasil, maka semua ancaman ini akan berakhir. Utangku lunas, reputasiku aman, dan kamu bisa kembali ke kehidupan normalmu. Aku menatapnya dengan ragu. Dan jika kita gagal, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi serius. Kalau kita gagal, maka kita berdua akan mati. Kalimat itu membuatku bergidik. Aku tahu bahwa risikonya sangat besar, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh terlibat. Malam itu, aku duduk sendirian di kamarku, merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Di satu sisi, aku merasa takut. Takut akan apa yang mungkin terjadi pada kami. Tapi di sisi lain, aku merasa bangga. Bangga karena aku tidak lagi hanya gadis kecil dari Bandung yang takut mengambil risiko. Aku sudah berubah. Aku sudah menjadi lebih kuat. Aku juga mulai merasakan sesuatu yang lain terhadap Tuan Rafiq. Sejak awal, aku mengira bahwa dia hanya memanfaatkanku. Tapi sekarang, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Dia bukan orang sempurna, tapi dia berusaha melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Termasuk aku, mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk kami berdua. Meskipun dunia ini penuh dengan bahaya, mungkin kami bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan. Catatan penulis, bab keempat ini berfokus pada pengungkapan rahasia besar Tuan Rafiq dan keterlibatan Sinta dalam rencana melawan sindikat pinjaman ilegal. Narasi tetap berpusat pada perspektif Sinta, sehingga pembaca dapat merasakan transformasi emosional dan mental tokoh utama seiring perkembangan cerita. Konflik internal dan eksternal semakin intens, mempersiapkan pembaca untuk babak akhir yang lebih mendebarkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di tepi jurang. Setiap kali aku mendengar suara mobil yang tidak dikenal memasuki halaman villa, jantungku langsung berdegup kencang. Aku tahu bahwa setiap detik bisa menjadi momen ketika semuanya runtuh, atau mungkin terselamatkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah terlalu dalam. Tuan Rafiq dan aku mulai bekerja sama lebih erat dari sebelumnya. Kami menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, menyusun rencana detail untuk menjebak Syamsuddin. Rencana itu rumit, melibatkan informan rahasia, transaksi palsu, dan bahkan polisi yang dapat dipercaya. Aku belajar banyak hal tentang dunia bawah Jakarta, cara mereka berbicara, cara mereka bernegosiasi, dan bagaimana mereka mengancam orang-orang yang dianggap lemah. Namun, semakin banyak aku tahu, semakin besar rasa takutku. Aku mulai menyadari bahwa kami bukan hanya melawan satu orang, tapi seluruh jaringan kejahatan yang memiliki pengaruh besar. Jika rencana ini gagal, bukan hanya Tuan Rafiq yang akan hancur. Keluargaku di Bandung juga mungkin akan menjadi sasaran balas dendam mereka. Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, telepon genggamku berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Aku ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab panggilan itu. "Hello?" kataku pelan, sebuah suara kasar terdengar dari ujung telepon. "Kamu, asisten Tuan Rafiq, kan?" Aku membeku. "Siapa ini?" "Nama kita tidak penting," jawabnya dengan nada dingin. "Kami hanya ingin memberitahumu sesuatu. Keluargamu di Bandung. Mereka baik-baik saja untuk saat ini. Tapi jika kamu dan majikanmu terus bermain-main, maka ceritanya bisa berubah." Jantungku rasanya berhenti berdetak. Mereka tahu tentang keluargaku. Mereka sudah mengincar mereka. "Kalian tidak boleh menyentuh mereka," seruku tanpa sadar. "Terserah kamu," katanya santai. "Kalau kamu pintar, kamu akan berhenti ikut campur urusan. Pasmu. Kalau tidak iya, kamu tahu apa yang akan terjadi." Telepon langsung diputus. Aku menunduk, meremas ponselku dengan gemetar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Bagaimana bisa mereka tahu? Apakah aku sudah salah langkah?
Apakah semua ini adalah kesalahanku? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitahu Tuan Rafik tentang ancaman itu. Saat ia pulang ke villa malam itu, aku langsung menghampirinya dengan wajah penuh kepanikan. "Pak, ada yang harus Bapak tahu," kataku, suaraku bergetar, dia menatapku dengan cemas. "Ada apa, Sinta?" Aku menceritakan semua yang terjadi, telepon itu, ancaman mereka terhadap keluargaku, dan perasaan takut yang terus menghantuiku. Dia mendengarkan dengan tenang, tapi aku bisa melihat kilatan kemarahan di matanya. "Mereka tidak akan menyentuh keluargamu," katanya dengan nada tegas. "Aku akan memastikan mereka aman." "Tapi bagaimana caranya, Pak? Mereka sudah tahu segalanya." Ia menghela napas panjang, lalu menggenggam pundakku erat-erat. "Kita harus lebih cepat. Kita harus menjalankan rencana ini sebelum mereka melakukan hal-hal yang lebih buruk." Beberapa hari kemudian, rencana besar itu dimulai. Semua informan telah siap, termasuk beberapa polisi yang diam-diam bekerja sama dengan Tuan Rafik. Transaksi palsu disiapkan di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta. Aku sendiri diberi peran penting. Aku harus berpura-pura menjadi kurir uang untuk meyakinkan para anak buah Syamsuddin bahwa semuanya berjalan lancar. Malam itu, aku duduk di kursi belakang mobil hitam yang dikemudikan oleh salah satu informan. Di tanganku, ada tas besar berisi uang palsu yang tampak sangat meyakinkan. Hatiku berdebar-debar tak karuan. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar terlibat dalam operasi berbahaya seperti ini. Jika mereka mengetahui bahwa ini adalah jebakan, maka aku akan mati di tempat. Saat kami tiba di gudang, aku melihat beberapa pria bertubuh besar berdiri di pintu masuk. Wajah mereka dingin, tatapan mereka tajam seperti elang yang siap mencengkeram. "Mengsanya." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Inilah saatnya," bisik informan yang mengemudi. "Ingat, jangan panik. Ikuti saja skenario." Aku mengangguk, meskipun tubuhku gemetar hebat. Dengan langkah yang dibuat sepercaya mungkin, aku turun dari mobil dan berjalan menuju pintu gudang. Salah satu pria itu menghampiriku, memeriksa tas uang yang kubawa. "Semuanya ada di sini," kataku, berusaha agar suaraku tetap stabil. Dia mengangguk, lalu memberi isyarat agar aku masuk ke dalam. Di dalam gudang, suasana begitu mencekam. Lampu-lampu redup membuat bayangan-bayangan gelap di dinding, sementara deretan pria bersenjata berdiri di sudut-sudut ruangan. Di tengah-tengah gudang, ada seorang pria tinggi besar yang tampaknya adalah pemimpin mereka. Syamsuddin, aku berjalan mendekatinya, mencoba menahan rasa takut yang hampir membanjiri pikiranku. "Uangnya sudah kami bawa," kataku, menyerahkan tas itu padanya. Syamsuddin membuka tas itu dan memeriksa isi di dalamnya. Wajahnya awalnya tampak puas, tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi curiga. "Ini palsu," katanya dingin, sebelum aku sempat bereaksi. Suara sirene polisi tiba-tiba memenuhi udara. Pintu-pintu gudang terbuka lebar, dan pasukan polisi bersenjata lengkap masuk dengan cepat. Para pria bersenjata mencoba melawan, tapi mereka terkejut karena sudah terkepung. "Semua orang angkat tangan," teriak salah satu polisi. Aku mundur ke sudut ruangan, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Suara tembakan terdengar sesekali, tapi untungnya, tidak ada korban jiwa. Syamsuddin dan anak buahnya berhasil ditangkap. Sementara aku diselamatkan oleh salah satu polisi yang datang mendekatiku. "Kamu aman sekarang," katanya. Aku menangis terseduh-seduh, lega karena semuanya akhirnya berakhir. Setelah kejadian itu, Tuan Rafik datang menjemputku di kantor polisi. Dia memelukku erat, seperti seseorang yang baru saja menemukan kembali orang yang paling dicintainya. "Kamu hebat sekali, Sinta," katanya dengan suara bergetar. "Tanpa kamu, semua ini tidak akan berhasil." Aku menatapnya dengan air mata masih mengalir di pipiku. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Dan mungkin juga melindungi Bapak." Dia tersenyum tipis, lalu mengusap punggung tanganku dengan lembut. "Terima kasih," katanya pelan. "Untuk semuanya." Beberapa minggu kemudian, kehidupan kami berangsur-angsur kembali normal. Utang Tuan Rafik lunas, reputasinya aman, dan sindikat Syamsuddin hancur. Keluargaku di Bandung juga sudah mendapatkan perlindungan penuh dari polisi. Ayah dan ibu akhirnya bisa bernapas lega, sementara Andi memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk membantu ayah membangun usaha barunya. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan, hubunganku dengan Tuan Rafik. Suatu sore, saat kami sedang duduk di halaman villa, dia tiba-tiba berkata, "Sinta, aku tahu semua ini dimulai dengan alasan yang salah. Aku hanya ingin bertanya, apa kamu mau tetap tinggal di sini?"
Bukan sebagai istri siri, tapi sebagai teman? Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang lama tak kurasakan. Aku akan tetap di sini, Pak. Tapi bukan hanya sebagai teman. Mungkin, kita bisa mencoba sesuatu yang lebih. Dia tertawa kecil, lalu menggenggam tanganku erat. Kita lihat nanti, katanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku tidak lagi hanya gadis kecil dari Bandung yang takut mengambil risiko. Aku sudah menemukan keberanianku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku juga sudah menemukan cinta. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu, malam ketika kami berhasil menjebak sindikat Syamsuddin. Dunia yang dulunya dipenuhi ketakutan kini terasa lebih ringan. Tuan Rafiq, atau mungkin aku bisa mulai memanggilnya Rafiq saja, sudah bukan lagi sosok yang tertutup bagiku. Dia mulai membuka diri, bercerita tentang masa lalunya yang kelam, tentang kegagalannya di dunia bisnis, dan tentang ambisinya untuk membangun hidup baru tanpa beban utang. Tapi yang paling penting, dia juga mulai menghargai keberadaanku sebagai mitra sejati, bukan sekadar istri siri dalam kontrak bisnis. Kami tidak pernah benar-benar mendefinisikan hubungan kami setelah semua ini. Namun, ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat atau ketergantungan. Sesuatu yang mungkin bisa disebut cinta. Hari itu, aku sedang duduk di halaman villa, menikmati sinar matahari pagi yang hangat. Di meja kecil di depanku, ada secangkir teh manis dan beberapa potong kue tradisional yang dibuat oleh ibu ketika aku terakhir kali pulang ke Bandung. Aku merindukan mereka, tentu saja, tapi sekarang aku memiliki dua rumah, satu di Bandung bersama keluarga, dan satu lagi di Jakarta bersama Rafiq. Kehidupanku telah berubah drastis. Setelah semua masalah selesai, Rafiq memintaku untuk tetap tinggal bersamanya. Dia tidak memaksaku untuk menjadi istri resminya, itu adalah keputusan yang harus kami bicarakan nanti. Untuk saat ini, dia hanya ingin aku menjadi bagian dari hidupnya, sebagai teman, mitra, dan mungkin, suatu hari nanti, lebih dari itu. Namun, meskipun semuanya tampak baik-baik saja, ada satu keputusan besar yang harus aku buat. Apakah aku akan melanjutkan hidup seperti ini? Ataukah aku akan kembali ke Bandung, mencoba memulai hidup baru sepenuhnya sendiri? Pagi itu, aku memutuskan untuk mengunjungi Bandung. Aku ingin melihat langsung bagaimana keadaan keluargaku setelah semua uang itu digunakan untuk melunasi utang dan membangun usaha baru. Ketika aku tiba di rumah, aku langsung disambut dengan pelukan hangat ibu dan ayah. Wajah mereka tampak lebih cerah daripada sebelumnya. Rambut ayah masih beruban, tapi matanya penuh harapan. Ibu, meskipun tubuhnya masih kurus karena sakit-sakitan, tersenyum lebar melihatku. "Bagaimana kabarmu, nak?" tanya ibu, memegang tanganku erat-erat. "Aku baik, Bu," jawabku, mencoba tersenyum meski hatiku dipenuhi keraguan. "Apa yang bapak dan ibu lakukan sekarang?" Ayah mengangkat dagu dengan bangga. Usaha kayunya sudah mulai jalan lagi. Pelanggan-pelanggan lama mulai datang, dan ada juga beberapa pesanan baru. Kami bahkan bisa menyewa 2 orang pekerja tambahan. Aku merasa lega mendengarnya. Setidaknya, semua pengorbanan yang aku lakukan selama ini tidak sia-sia. Keluargaku sudah mulai bangkit kembali, namun, ketika aku duduk di ruang tamu yang sederhana itu, aku merasakan sebuah pertanyaan besar muncul di benakku. Apa artinya semua ini bagi diriku sendiri? Apakah aku hanya akan menjadi gadis yang terus memberikan segalanya untuk keluarganya, tanpa pernah memikirkan kebahagiaan pribadiku? Malam itu, aku duduk di tepi ranjang kamarku yang dulu, merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Di satu sisi, aku merasa bersyukur bahwa keluargaku sudah aman. Tapi di sisi lain, aku mulai mempertanyakan apakah aku benar-benar siap untuk meninggalkan Rafiq dan kehidupan baruku di Jakarta. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Jakarta. Ketika aku tiba di villa, Rafiq langsung menyambutku dengan senyum hangat. Dia tampak begitu gembira melihatku kembali, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik sikapnya yang biasa tenang. "Selamat datang kembali," katanya, menggenggam tanganku. Dengan lembut, aku menatapnya, merasakan emosi yang sulit dijelaskan. "Terima kasih sudah menungguku." Dia mengangguk, lalu bertanya dengan nada hati-hati, "Jadi, apa keputusanmu?" Aku menunduk sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Aku sudah memikirkannya baik-baik, Pak. Aku ingin kembali ke Bandung." Untuk sementara waktu, ekspresi wajahnya berubah, tapi ia tidak berkomentar. Aku melanjutkan, "Aku butuh waktu untuk memahami apa yang benar-benar aku inginkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin memikirkan diriku sendiri,
bukan hanya keluargaku atau orang lain. Rafiq menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku mengerti, Sinta. Kamu punya hak untuk melakukan itu. Jika kamu membutuhkan waktu, maka aku akan menunggu. Ucapannya membuat air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Terima kasih, bisikku. Untuk semua yang sudah kamu lakukan untukku. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Bandung untuk memulai hidup baru. Aku mulai membantu ayah di usaha kayunya, belajar banyak hal tentang bisnis dan cara mengelolanya. Aku juga mulai aktif di komunitas lokal, membantu para wanita muda yang menghadapi situasi serupa denganku, wanita-wanita yang merasa terjebak dalam tekanan ekonomi dan sosial. Namun, meskipun aku sibuk dengan kehidupan baruku, aku tidak pernah benar-benar melupakan Rafiq. Setiap minggu, kami saling berkomunikasi melalui telepon. Kadang-kadang, percakapan kami hanya berisi basa-basi tentang kehidupan sehari-hari. Tapi kadang-kadang, kami berbicara lebih dalam, tentang mimpi-mimpi kami, tentang masa depan, dan tentang apa yang mungkin bisa terjadi jika kami bersama lagi. Suatu hari, beberapa bulan setelah aku pindah, aku menerima surat dari Rafiq. Isinya pendek, tapi penuh makna. Sinta, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku sangat bersyukur atas semua yang sudah kamu lakukan untukku. Kamu telah mengubah hidupku, bukan hanya dengan menyelamatkanku dari bahaya, tapi juga dengan mengajarkan aku arti keberanian dan kejujuran. Aku tidak meminta apapun darimu sekarang. Hanya saja, jika suatu hari nanti kamu merasa siap, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu, dengan hormat dan rasa sayang, Rafiq. Aku membaca surat itu berulang-ulang, merasakan kehangatan yang aneh di hatiku. Entah kenapa, aku tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan kembali ke Jakarta. Bukan karena aku membutuhkan Rafiq, tapi karena aku ingin membangun kehidupan bersamanya, sebagai mitra sejati, sebagai teman, dan mungkin, sebagai cinta sejatiku.